Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam video pembelajaran terjemahan Al-Quran metode Al-Huda. Kali ini kita masuk video atau pelajaran yang ke-44. Yang kita pelajari pada video yang ke-44 ini tentang kesimpulan dari tanda-tanda i'rab untuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pada dasarnya dibagi tiga. Yang pertama shahihul akhir, artinya fi'il mudhari' yang huruf akhirnya huruf shahih bukan huruf ilah. Fi'il mudhari' shahih akhir apabila statusnya marfu maka tanda rofaknya dhammah, betul-betul kelihatan dhammahnya. Contohnya yaf'alu. Fi'il mudhari' yaf'alu berstatus marfu karena tidak didahului oleh harf nasab maupun jazm. Tanda rofaknya dhammah karena shahih akhir atau huruf akhirnya huruf shahih, yaitu lam, bukan huruf ilah. Tetapi apabila fi'il mudhari' shahih akhir berstatus mansub, maka tanda nasabnya fathah, betul-betul terlihat fathahnya di akhir kata. Contohnya ayyaf'ala. Fi'il mudhari' seperti yaf'ala berstatus mansub karena didahului oleh harf nasab, yaitu an. Tanda nasabnya adalah fathah di huruf akhir, yaitu di lam. Tanda nasabnya fathah karena fi'il mudhari' yaf'ala termasuk shahih akhir karena huruf akhirnya lam, huruf shahih bukan huruf ilah. Namun apabila fi'il mudhari' shahih akhir berstatus majzum, maka tanda jazmnya adalah sukun. Contohnya lam yaf'al. Fi'il mudhari' seperti yaf'al berstatus majzum karena didahului oleh harf jazm, yaitu lam. Tanda jazmnya adalah sukun di huruf akhir, yaitu di lam. Sukun tanda jazmnya dari fi'il mudhari' yaf'al karena fi'il mudhari' yaf'al ini termasuk shahih akhir, artinya huruf akhirnya huruf shahih, yaitu lam, bukan huruf ilah. Lalu fi'il mudhari' yang kedua mu'tal akhir atau mu'tallul akhiri, artinya huruf terakhirnya adalah huruf ilah. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir apabila statusnya marfu maka tanda rofaknya dhammah muqaddarah, artinya dhammahnya tidak tampak, tidak kelihatan. Contohnya yang pertama yardo, artinya dia ridho atau dia rela. Yang kedua yad'u, artinya dia memanggil. Yang ketiga yarmi, dia melempar. Ketiga fi'il mudhari' mu'tal akhir yang baru saya sebutkan tanda rofaknya adalah dhammah muqaddarah. Saya ulangi. Ketiga fi'il mudhari' mu'tal akhir yang baru saya sebutkan tadi statusnya marfu karena tidak didahului oleh harf nasab maupun jazm, dan tanda rofa dari tiga fi'il mudhari' tersebut baik yardo, yad'u maupun yarmi adalah dhammah muqaddarah. Tanda rofaknya dari tiga fi'il tersebut dhammah muqaddarah karena tiga fi'il mudhari' tersebut termasuk fi'il mudhari' yang mu'tal akhir
artinya huruf akhirnya huruf illah. Yang pertama yardo, huruf ilahnya alif. Meskipun tulisannya seperti ya, tetapi disebut alif karena harokat sebelum huruf ilahnya adalah fathah. Kemudian yad'u, huruf ilahnya waw. Dan yarmi, huruf ilahnya ya. Lalu fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, apabila statusnya mansub, maka tanda nasabnya ada dua. Yang pertama fathah muqaddarah, fathahnya tidak tampak. Yang kedua fathah betul-betul terlihat fathahnya. Nah, untuk tanda nasab fi'il mudhari' mu'tal akhir yang berstatus mansub, pertama fathah muqaddarah, contohnya la yardo, yang artinya dia tidak akan rela. Fi'il mudhari' seperti yardo statusnya mansub karena didahului oleh harf nasab, yaitu lan. Dan tanda nasab dari fi'il mudhari' yardo adalah fathah muqaddarah, karena fi'il mudhari' yardo adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Artinya huruf terakhirnya huruf illah, dan huruf ilahnya adalah alif karena harokat sebelum huruf ilahnya fathah, yaitu di huruf do. Sedangkan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir ketika berstatus mansub, tanda nasabnya fathah, contohnya la yad'uwa. Yang kedua la yarmiya. La yad'uwa artinya dia tidak akan memanggil, la yarmiya dia tidak akan melempar. Baik fi'il mudhari' yad'uwa maupun yarmiya statusnya sama-sama mansub karena didahului oleh harf nasab, yaitu lan. Dan tanda nasab dari dua fi'il mudhari' baik yad'uwa maupun yarmiya adalah fathah. Fathahnya tanda nasab dari fi'il mudhari' mu'tal akhir yad'uwa maupun yarmiya karena huruf illahnya yang di belakang adalah huruf waw dan ya. Jadi ada perbedaan antara fi'il mudhari' yang mu'tal akhir ketika berstatus mansub, huruf illahnya di belakang. Apabila huruf illahnya alif, maka tanda nasabnya fathah muqaddarah, tetapi apabila huruf ilahnya waw atau ya, maka tanda nasabnya fathah. Kemudian fi'il mudhari' yang mu'tal akhir apabila statusnya majzum, maka tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah atau membuang huruf illah. Contohnya lam yardo, dia tidak rela atau dia belum rela. Contoh yang kedua lam yad'u, dia tidak memanggil. Contoh yang ketiga lam yarmi, dia tidak melempar. Ketiga fi'il mudhari' yang mu'tal akhir ketika statusnya majzum, maka tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah, yaitu membuang huruf illah. Yang pertama yardo, huruf ilahnya yang dibuang adalah alif. Kemudian yad'u, huruf ilahnya yang dibuang adalah waw. Dan yarmi, huruf ilahnya yang dibuang adalah ya. Lalu kita masuk fi'il mudhari' yang ketiga, yaitu al-af'alul khamsah atau fi'il-fi'il yang 5. Fi'il mudhari' yang termasuk al-af'alul khamsah apabila statusnya marfu karena tidak didahului oleh harf nasab dan jazm, maka tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Contohnya yaf'alani, yang kedua taf'alani, yang ketiga yaf'aluna, yang keempat taf'aluna, yang kelima taf'alina. Untuk fi'il mudhari' yang pertama yaf'alani, fa'il atau pelakunya huma, yaitu mereka berdua laki-laki,
dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan alif serta ni di akhir kata. Yang kedua, taf'alani, fa'il atau pelakunya mewakili 3. Yang pertama, huma, mereka berdua perempuan. Lalu antuma, kalian berdua laki-laki. Dan antuma, kalian berdua perempuan. Dicirikan dengan ta di awal kata dan alif serta ni di akhir kata. Kemudian yang ketiga, yaf'aluna, fa'il atau pelakunya adalah hum atau mereka, dicirikan dengan ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Lalu yang keempat, taf'aluna, fa'il atau pelakunya adalah antum, kalian laki-laki, dicirikan dengan ta di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Dan yang kelima, taf'alina, fa'ilnya adalah anti atau kamu perempuan, dicirikan dengan ta di awal kata dan ya sukun serta na di akhir kata. Ini yang disebut dengan al-af'alul khamsah. Maka al-af'alul khamsah ketika statusnya marfu, tanda rofaknya adalah subutun nun, artinya tetapnya nun di akhir kata. Seperti yaf'alani ada ninya, lalu yang kedua taf'alani ada ninya, kemudian yang ketiga yaf'aluna ada nanya, yang keempat taf'aluna ada nanya, dan yang kelima taf'alina ada nanya. Lalu al-af'alul khamsah apabila statusnya mansub, maka tanda nasabnya hadfun nun atau membuang huruf nun. Contohnya hatta yaf'ala, yang kedua hatta taf'ala, yang ketiga hatta yaf'alu, yang keempat hatta taf'alu, dan yang kelima hatta taf'ali. Kelima fi'il mudhari' tersebut berstatus mansub karena didahului oleh haraf nasab yaitu hatta. Dan tanda nasab dari 5 fi'il mudhari' tersebut adalah hadfun nun atau membuang nun. Seperti yaf'ala, huruf nun yang dibuang yaitu ni, nun berharokat kasroh. Yang kedua taf'ala, yang dibuang juga huruf nun berharokat kasroh atau ni. Lalu yang ketiga yaf'alu, huruf yang dibuang nun berharokat fathah yaitu na. Kemudian yang keempat taf'alu, huruf nun yang dibuang berharokat fathah yaitu na. Dan taf'ali, huruf nun yang dibuang berharokat fathah yaitu na. Itu disebut hadfun nun atau membuang nun. Dan al-af'alul khamsah apabila statusnya majzum, maka tanda jazmnya adalah hadfun nun atau membuang nun. Contohnya la yaf'ala, yang kedua la taf'ala, yang ketiga la yaf'alu, yang keempat la taf'alu, dan yang kelima la taf'ali. Kelima fi'il mudhari' tersebut berstatus majzum karena didahului oleh harf jazm yaitu la yang artinya jangan. Dan tanda jazm dari 5 fi'il mudhari' tersebut yaitu hadfun nun atau membuang nun. Seperti yang pertama yaf'ala, huruf nun yang dibuang berharokat kasroh yaitu ni. Yang kedua taf'ala, huruf yang dibuang nun berharokat kasroh yaitu ni. Yang ketiga yaf'alu, huruf nun yang dibuang berharokat fathah yaitu na. Kemudian yang keempat taf'alu, huruf nun yang dibuang berharokat fathah yaitu na. Dan yang kelima taf'ali, huruf nun yang dibuang berharokat fathah yaitu na. Jadi untuk al-af'alul khamsah baik statusnya mansub maupun majzum tandanya sama yaitu hadfun nun. Tinggal kita menentukan statusnya mansub atau majzum tergantung harf yang mempengaruhinya, apakah itu harf nasab seperti hatta atau harf jazm seperti la.
Catatannya, yang pertama, apabila fi'il mudhari' mu'tal akhir berstatus mansub, maka tanda nasabnya ada dua, bisa fathah muqaddarah, bisa juga fathah. Tanda nasabnya fathah muqaddarah ketika huruf illah terakhirnya adalah alif. Namun apabila huruf illah terakhirnya adalah waw atau ya, maka tanda nasabnya fathah. Catatan yang kedua, untuk al-af'alul khamsah berlaku pada fi'il mudhari' yang berpelaku atau yang fa'ilnya adalah yang pertama huma laki-laki, huma perempuan, antuma laki-laki, antuma perempuan. Kemudian hum mereka laki-laki, antum kalian laki-laki, dan anti kamu perempuan. Jadi setiap fiil yang berciri pelaku di atas termasuk al-af'alul khamsah. Khusus untuk fiil taf'alani mewakili 3 ciri pelaku, yaitu huma perempuan, antuma laki-laki, dan antuma perempuan, dicirikan dengan tak di awal kata dan alif ni di akhir kata. Sekarang kita masuk latihan menyebutkan status, tanda, dan alasan dari fi'il mudhari'. Yang pertama, walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Yang pertama wa artinya dan. Yang kedua lan artinya tidak akan. Yang ketiga dan keempat tulisannya berdekatan meskipun tidak bersambung, yaitu yatamannawhu. Yang pertama, yatamannau artinya mereka menginginkan. Pada kata yatamannau mengandung arti mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun di akhir. Lalu yang kedua, hu artinya nya. Kemudian kata yang kelima, abadan artinya selama-lamanya. Kemudian kata yang keenam dan ketujuh, dua kata tulisannya bersambung, yaitu bima. Yang pertama bi dengan atau karena. Yang kedua ma artinya apa yang. Kemudian yang kedelapan qaddamat artinya dia telah perbuat. Pada kata qaddamat mengandung arti dia, dicirikan dengan tak sukun di akhir meskipun dianya dia perempuan atau hia. Kemudian kata yang ke-9 dan ke-10 dua kata bersambung, yaitu aidihim. Yang pertama aidi artinya tangan-tangan, yang kedua him artinya mereka. Yang kita bahas pada latihan pertama ini fi'il mudhari' yaitu yatamannau. Fi'il mudhari' seperti yatamannau berstatus mansub karena didahului oleh harf nasab yaitu lan yang artinya tidak akan. Fi'il mudhari' yatamannau yang berstatus mansub karena didahului oleh huruf nasab, maka tanda nasabnya adalah hadfun nun atau membuang huruf nun. Tanda nasabnya hadfun nun karena fi'il mudhari' seperti yatamannau termasuk al-af'alul khamsah. Dikategorikan fi'il mudhari' yatamannau termasuk al-af'alul khamsah karena fa'il atau subjeknya adalah hum, dicirikan dengan ya di awal kata dan waw sukun di akhir. Kemudian kita masuk latihan yang kedua, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Kata yang pertama yawaddu artinya dia ingin. Pada kata yawaddu mengandung arti dia, dicirikan dengan huruf ya di awal kata. Kemudian kata yang kedua dan ketiga tulisannya berdekatan meskipun tidak bersambung, yaitu ahaduhum. Yang pertama ahadu artinya satu atau masing-masing, yang kedua hum artinya mereka. Kemudian kata yang keempat lau artinya jikalau. Lalu kata yang kelima yu'ammaru artinya dia diberi umur. Pada kata yu'ammaru mengandung arti dia, dicirikan dengan huruf ya di awal kata. Kemudian kata yang keenam alfa artinya 1000.
Dan kata yang ketujuh, sanatin artinya tahun. Yang kita bahas pada latihan kedua ini, fi'il mudhari' yang pertama adalah yawaddu. Fi'il mudhari' seperti yawaddu statusnya marfu karena tidak didahului oleh haraf nasab dan jazm. Dan tanda rofaknya adalah dhammah. Tanda rofaknya dhammah karena fi'il mudhari' yawaddu adalah fi'il mudhari' yang sahih akhir. Artinya huruf akhirnya huruf sahih, yaitu dal, bukan huruf illah, alif, ya, atau waw. Yang kedua, fi'il mudhari' yang kita bahas adalah yu'ammaru. Fi'il mudhari' seperti yu'ammaru berstatus marfu karena juga tidak didahului oleh harf nasab dan jazm. Dan tanda rofa' dari fi'il mudhari' yu'ammaru adalah dhammah. Tanda rofaknya dhammah karena fi'il mudhari' yu'ammaru adalah fi'il mudhari' yang sahih akhir. Artinya huruf akhirnya huruf sahih, yaitu ra, bukan huruf illah, alif, ya, ataupun waw. Lalu kita masuk latihan yang ketiga. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kata yang pertama, wa artinya dan. Yang kedua, ma artinya tidak. Yang ketiga, yu'allimani artinya keduanya mengajarkan. Pada kata yu'allimani mengandung arti keduanya atau mereka berdua. Dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan alif ni di akhir kata. Kemudian kata yang keempat, min artinya dari. Lalu yang kelima, ahadin artinya seorang pun. Kemudian kata yang keenam, hatta artinya sehingga. Lalu kata yang ketujuh, yaqula artinya keduanya mengatakan. Pada kata yaqula mengandung arti keduanya. Dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan alif di akhir kata. Kemudian kata yang kedelapan, innama artinya sesungguhnya hanyalah. Kemudian kata yang kesembilan, nahnu artinya kami. Lalu yang kesepuluh, fitnatun artinya cobaan. Kemudian kata yang ke-11 dan 12, dua kata tulisannya bersambung, yaitu fala. Yang pertama fa artinya maka, yang kedua la artinya janganlah. Dan kata yang ke-13 atau terakhir yaitu takfur, artinya kamu kafir. Pada kata takfur mengandung arti kamu, dicirikan dengan huruf ta di awal kata. Pada latihan yang ketiga ini yang kita bahas fi'il mudhari'nya, yang pertama yu'allimani. Fi'il mudhari' seperti yu'allimani berstatus marfu karena tidak didahului oleh haruf nasab maupun jazm. Dan tanda rofaknya adalah subutun nun atau tetapnya nun di akhir kata, yaitu ni. Alasan tanda rofaknya subutun nun karena fi'il mudhari' yu'allimani termasuk al-af'alul khamsah atau fi'il-fi'il yang 5. Fi'il mudhari' yu'allimani dikategorikan al-af'alul khamsah karena fa'il atau pelakunya adalah huma atau mereka berdua, laki-laki. Dicirikan dengan ya di awal kata dan alif ni di akhir kata. Fi'il mudhari' yang kedua yang kita bahas pada latihan ketiga ini adalah yaqula. Fi'il mudhari' seperti yaqula berstatus mansub karena didahului oleh haraf nasab yaitu hatta. Dan tanda nasabnya adalah hadfun nun atau membuang nun. Tanda nasabnya hadfun nun karena fi'il mudhari' seperti yaqula termasuk al-af'alul khamsah atau fi'il-fi'il yang 5, itu karena fa'il atau pelakunya adalah huma atau mereka berdua, laki-laki. Dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan alif di akhir kata. Dan fi'il mudhari' yang ketiga yang kita bahas adalah takfur. Fi'il mudhari' seperti takfur berstatus majzum karena didahului oleh haraf jazm yaitu la yang artinya jangan. Dan tanda jazm dari fi'il mudhari' takfur adalah sukun
Sukunnya tanda jazm untuk fi'il mudhari' takfur karena fi'il mudhari' takfur termasuk fi'il mudhari' yang sahih akhir, artinya huruf akhirnya huruf sahih yaitu ra, bukan huruf illah, alif, ya ataupun waw. Kemudian kita masuk latihan yang keempat, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang pertama artinya apakah. Yang kedua lam, artinya tidak. Kemudian yang ketiga ta'lam, artinya kamu mengetahui. Pada kata ta'lam mengandung arti kamu, dicirikan dengan tak di awal kata. Yang keempat anna sama dengan inna, artinya sesungguhnya. Lalu yang kelima allaha, artinya Allah. Kemudian kata yang keenam ala, artinya atas. Lalu ketujuh kulli, artinya segala. Kemudian yang kedelapan syai'in, artinya sesuatu. Dan yang kesembilan terakhir qadirun, artinya maha kuasa. Yang kita bahas pada latihan keempat ini, fi'il mudhari'nya adalah ta'lam. Fi'il mudhari' seperti ta'lam berstatus majzum karena didahului oleh harf jazm yaitu lam. Dan tanda jazmnya adalah sukun di akhir yaitu di huruf mim. Tanda jazm dari fi'il mudhari' ta'lam yang berstatus majzum adalah sukun karena fi'il mudhari' ta'lam termasuk fi'il mudhari' yang sahih akhir. Artinya huruf akhirnya huruf sahih yaitu mim, bukan huruf illah, alif, ya ataupun waw. Kemudian kita masuk latihan yang kelima, yaitu am turiduna antas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Kata yang pertama am artinya apakah. Yang kedua turiduna artinya kalian menghendaki. Pada kata turiduna mengandung arti kalian, dicirikan dengan huruf ta di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Yang ketiga an artinya untuk. Kemudian yang keempat tas'alu artinya kalian meminta. Pada kata tas'alu mengandung arti kalian, dicirikan dengan huruf ta di awal kata dan waw sukun serta alif di akhir kata. Lalu kata yang kelima dan keenam, dua kata tulisannya bersambung yaitu rasulakum. Yang pertama rasulah artinya rasul, yang kedua kum artinya kalian. Kemudian kata yang ketujuh dan kedelapan tulisannya bersambung yaitu kama. Kalau kita artikan satu persatu, maka ka artinya seperti, yang kedua ma artinya apa yang. Tetapi dua kata seperti kama bisa juga diartikan sekaligus, artinya kama sebagaimana. Kemudian kata yang kesembilan su'ila artinya dia diminta. Pada kata su'ila mengandung arti dia, dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata yaitu di huruf lam. Kemudian kata yang ke-10 Musa artinya Musa. Lalu yang ke-11 min artinya dari. Dan yang ke-12 qablu artinya sebelum atau dahulu. Pada latihan yang kelima ini yang kita bahas, fi'il mudhari' yang pertama turiduna. Fi'il mudhari' seperti turiduna statusnya marfu karena tidak didahului oleh harf nasab maupun jazm. Dan tanda rofaknya adalah subutun nun atau tetapnya nun di akhir kata yaitu huruf na. Tanda rofaknya subutun nun karena fi'il mudhari' turiduna termasuk al-af'alul khamsah atau fi'il-fi'il yang 5. Itu karena fi'il mudhari' turiduna fa'il atau subjeknya adalah antum atau kalian, dicirikan dengan tak di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Jadi karena fa'il dari fi'il mudhari' turiduna antum, maka fi'il mudhari' seperti turiduna termasuk al-af'alul khamsah. Yang kedua, fi'il mudhari' yang kita bahas adalah tas'alu. Fi'il mudhari' seperti tas'alu statusnya mansub karena didahului oleh harf nasab yaitu an. Maka karena statusnya mansub, tanda nasabnya adalah hadfun nun atau membuang nun.
Tanda nasabnya hadfun nun itu karena fi'il mudhari' seperti tas'alu termasuk al-af'alul khamsah juga. Termasuk al-af'alul khamsah fi'il mudhari' tas'alu karena fa'il atau subjeknya adalah antum atau kalian, dicirikan dengan ta di awal kata dan waw sukun serta alif di akhir kata. Itulah video pembelajaran kita yang ke-44 ini. Pembahasan kita tentang kesimpulan tanda-tanda i'rab atau perubahan untuk fi'il mudhari'. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti video-video kami berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.